Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ini gue pengen bikin konten yang lagi hangat banget. Kebetulan kasusnya ini pas baru kejadian ya teman-teman ya. Ini gue mau memurnikan dapnya gue. Tiba-tiba baru sehari ini kejadiannya teman-teman. Baru sehari itu dapnya gue pada mati. Padahal dulu-dulu nggak pernah kejadian kayak gini. Nah kita pengen lihat kenapa sih kok dapnia kita bisa tiba-tiba mati. Ini cepet banget. Bahkan kemarin yang sebelumnya juga gua taruh pagi kalau nggak salah ya, itu sore udah pada mati. Kan agak aneh nih, kenapa kok bisa kayak gini? Padahal teman-teman, ini air yang gua gunakan adalah air yang bersih. Kemarin malah gua pakai air keran biasa. Yang gua tahu air keran gue cukup payau ya airnya. Jadi TDS air keran gue tuh 1400 mg per liter ya. Jadi memang agak-agak payau ya gue menggunakan, tapi hidup. Dan ternyata setelah gue gunakan air yang menurut gue lebih bersih, itu malah pada mati. Dan kasus ini terjadinya bukan sekali, 2 kali. Makanya gue bikin konten nih ya. Jadi gue menggunakan air hujan yang gue tampung, tapi gue nampungnya memang ini ya, gue nampungnya pakai bak lewat ini. Nah ini lewatin seng. Nah kita akan bahas kira-kira gara-gara apa airnya ini bisa bikin mati si dapnya gue. Jadi gue ngambil dari atas nih, atap rumah, ngalir ke bawah, terus ke sini. Nah setelah itu gue tampung di sini. Ini pun gue campur dengan air galon. Jadi gue pakai air galon yang gue beli ya, mungkin 1 atau 2 galon gue campur, gue taruh sini. Dan ternyata setelah gue gunakan tuh malah bikin dapnia gue pada mati. Dan ternyata mati semua teman-teman. Nah padahal tujuan gue ini gue pengen memurnikan dapnia gue dari ostracoda, dari kutu batu, seperti konten gue yang beberapa hari sebelumnya teman-teman ya. Gue udah mau memurnikan dapnia gue nih, makanya gue panen semua nih. Gue panen semua karena isi dari kultur dapnia gue begini teman-teman. Tuh kutu batu banyak banget ya, udah banyak banget kutu batunya nih, makanya udah harus dimurnikan. Nah ini kalau udah kayak gini nih, udah wajib untuk kita panen total, terus kita ambil kutu dapnia nya, karena ini kutu batu semua nih teman-teman, kutu batu semua. Nah ini udah nggak layak ya, udah nggak layak. Nah jadi udah bakalan tinggal nunggu umur aja dapnia nya nih, kulturnya bakalan habis semua dapnia nya. Oke, nah jadi gitu teman-teman, kita mau ngebahas kira-kira masalahnya apa. Biarpun ini baru hipotesis ya teman-teman ya, ini baru sekedar hipotesis, baru jawaban sementara, karena kita harus uji lebih detail lagi gitu. Oke teman-teman, nah kebetulan gue baru beli ini teman-teman. Gue baru beli ini, testing dan reading time. Jadi nih testing dan reading time apa sih namanya nih, buat ngecek apa namanya, ini buat orang-orang yang sering pakai di aquascape ya. Ini buat ngecek kandungan nitrat, nitrit, pH, klorin, terus total hardness-nya ya, kekerasan air atau kelembutan air, untuk ngetes alkalinitasnya, ngetes klorin totalnya berapa. Nah ini kita pakai ini, kita pengen ngecek, kita pengen coba. TDS juga, TDS kita pengen ukur teman-teman. Sekarang kita ukur TDS dulu ya, TDS nya seperti apa. Karena kemarin kalau air hujan tuh kan TDS-nya hampir mendekati 0 ya. Gue pernah ukur air hujan gue, TDS-nya mendekati 0. Tapi karena udah dicampur sama air galon jadi nggak ketahuan. Dan karena udah ngelewatin ini teman-teman, ngelewatin seng dan lain sebagainya, makanya TDS-nya jadi nggak 0 lagi gitu. Oke kita lihat. Ya oke, ini untuk TDS-nya masih di angka 34 ya. TDS-nya di angka 34 ya. Ini masih layak sih sebenarnya teman-teman. Ntar ya. 34-35 mg per liter atau ppm ya, sama. Ini juga kayaknya sama. Jadi TDS nya tidak ada masalah teman-teman. Untuk TDS nya tidak ada masalah. Nah sekarang kita cek yang lainnya ya. Karena air ini juga gue gunakan ikan-ikan gue, untuk ikan-ikan gue. Nah untuk ikan-ikan gue, nah ternyata buat dapnia itu luar biasa, langsung mati. Padahal dengan air keran biasa itu nyatanya biasa-biasa aja. Nah kita cek langsung teman-teman sekarang. Kita gunakan ini alat untuk indikator untuk ngecek ya. Bismillah. Nah kita cek ya teman-teman ya. Oke. Ya teman-teman, ini udah kita coba ukur. Ternyata kalau dilihat di sini tidak terlalu, ini udah agak berubah ya warnanya ya. Harusnya tadi agak cepet ya, sekitar 60 detik lah, kalau bisa jangan lama-lama. Tapi kalau dilihat dari menggunakan alas tester ini ya, agak tinggi itu
alkalinitas sama total hardness-nya ya. Sepertinya tidak terlalu ada masalah. Kalau ini nggak terlalu ada masalah, nggak terlalu signifikan, nah berarti nggak terlalu signifikan ya, kita cek ya. Maksudnya signifikan ininya apa sih namanya, kandungannya biasa aja gitu ya, nggak terlalu bermasalah. Berarti di air ini ada sesuatu teman-teman. Nah ini ada beberapa kemungkinan sih. Tadi tebakan saya sih di klorinnya, tapi ternyata kenapa kok klorin? Karena kayaknya di daerah sini itu orang-orang karena nggak ada air gunung ya. Kalau di sini air isi ulang tuh rata-rata menggunakan air PDAM teman-teman di daerah sini. Jadi air PDAM, air PAM ya, air dari PAM itu diolah lagi jadi air minum. Itu kalau di sini gitu. Tapi sepertinya tidak, karena kadar klorinnya di sini dilihat tidak terlalu tinggi ya. Berarti ada faktor lain nih. Nah tebakan saya apa? Jadi saya membaca beberapa penelitian, ada beberapa jurnal juga saya baca ya. Jadi ternyata ada beberapa kemungkinan ketika air hujan itu kenapa kok bisa bikin mati Daphnia. Ada penelitiannya nanti ya kita bahas ya. Habis ini kita buka-buka ya. Jadi yang saya lihat itu pertama adalah ini teman-teman, kandungan logam. Jadi beberapa Daphnia itu biasanya agak sensitif, bukan agak sensitif ya, sangat sensitif sama logam tertentu ya, terutama seng nih. Nah saya lihat seng, jadi terutama seng, dan di seng ini kadang ada PB, apa sih PB, pelumbum ya. Jadi ada kandungan logam di sini. Ini bukan hanya seng kandungannya teman-teman, bisa jadi ada Zn-nya, zinc, bisa jadi seng, bisa jadi ada PB-nya juga. Nah karena ada kandungan logam tadi itu katanya ngefek banget ke Daphnia, dan itu bisa bikin mati. Dan Daphnia ini sering digunakan sebagai indikator pencemaran air. Jadi ketika ada logam di perairan itu, apa namanya, Daphnia itu biasanya akan mati. Jadi Daphnia ini bermanfaat banget sebenarnya teman-teman. Kalau saya ngebaca-baca dari sumber-sumber, Daphnia ini sangat bermanfaat buat manusia. Karena dengan adanya Daphnia di situ, tanda kalau air itu bersih. Jadi ketika air itu mengandung logam, itu Daphnia biasanya mati. Salah satu yang bikin mati Daphnia itu Zn, seng, sama PB ya. Jadi beberapa logam tuh bikin Daphnia mati. Jadi kalau Daphnia udah jelas mati, berarti air hujan yang kita pakai ini tidak bisa digunakan untuk kita minum gitu, karena bahaya banget gitu ya. Jadi kemungkinan yang pertama itu teman-teman. Jadi saya nebaknya itu tadi karena kandungan seng, karena air hujan yang saya tampung ini melewati seng. Kemungkinan ada seng yang larut ya kan, ada seng yang larut atau ada PB ya, pengikat sengnya. Akhirnya karena dia larut ya, ini akibatnya Daphnianya mati. Dan ini luar biasa teman-teman, pagi ditaruh, sore bahkan udah pada mati. Sehari udah mati habis. Ini udah mau mati total nih, tinggal yang anak-anakannya aja nih, tinggal yang anak-anakannya Daphnia aja, yang lain pada mati semua tuh di bawah tuh, geletak semua. Nah jadi memang luar biasa nih. Ini sepertinya memang yang pertama kemungkinannya logam. Yang kedua kemungkinannya ada juga penelitian lain yang bilang ini karena pestisida. Jadi ternyata pestisida di daerah-daerah yang pertanian itu juga bisa banyak. Dan saya baca ini dari jurnal di Jepang kalau nggak salah ya. Jadi ternyata ada penelitian dari Jepang, nanti kita buka di akhir ya. Jadi di penelitian ini mengatakan kalau air hujan itu bisa berbahaya, dan ternyata air hujan itu bisa mengandung pestisida gitu, bisa herbisida, bisa insektisida, dan itu sangat berbahaya buat hewan-hewan akuatik ya, salah satunya Daphnia ini gitu. Jadi kemungkinan ada dua teman-teman yang baru saya tebak. Yang pertama adalah karena kandungan logam ya, karena air hujannya tidak langsung jatuh dari langit ya. Harusnya kalau kita menampung air hujan bagusnya sih dari langit langsung, jangan itu. Kalau itu kan langsung kita tampung dari sini, dari atap rumah, akhirnya ke situ kan. Nah kalau yang bagus itu sebenarnya air hujan langsung gitu, air hujan langsung. Bahkan ini bukan hanya berbahaya buat hewan ya, buat manusia juga berbahaya gitu ya. Jadi kemungkinannya itu yang pertama. Yang kedua adalah karena kemungkinan pestisida gitu ya. Habis ini saya lampirkan sedikit ya, tentang apa namanya, tentang jurnal yang saya bilang tadi ya, supaya bukan dibilang hoax doang ya. Jadi ada sumbernya gitu. Nah ini dia teman-teman ya, kita buka ya. Teknologi tepat guna mengolah air hujan sebagai sumber air minum ya. Oke, dari penelitian, dari hasil publikasi 2017 ya. Oke, nah ini dari penelitian di Fakultas Kedokteran UGM ya kan. Jadi saat menempuh apa namanya, pendidikan dokter ya. Jadi dari seorang peneliti nih, nah ini diteliti tentang apa namanya, beliau meneliti tentang
penggunaan air hujan ya, penggunaan air hujan di daerah Pontianak ya. Jadi ternyata dari hasil penelitian beliau itu ternyata banyak orang-orang di Pontianak itu biasanya menggunakan air hujan gitu. Biasanya air hujan tuh sering dipakai buat air minum gitu. Tapi ternyata setelah diteliti ya, pemanfaatan air hujan sebagai sumber air minum tersebut ternyata itu selalu melewati atap rumah dari seng. Jadi selalu melewati atap rumah yang terbuat dari seng. Nah, sebelum mencapai ke bak penampungan, akhirnya ada kandungan Pb ya, kandungan logam ya. Apa sih Pb? Plumbum ya, yang berfungsi memperkuat ikatan seng ikut larut bersama air hujan gitu, dan akhirnya itu yang akan membahayakan. Nah, pemaparan Pb pada air hujan ini, logam ini ya, akan berdampak pada kesehatan gitu. Salah satunya adalah menimbulkan gangguan enzim dalam tubuh, anemia, gangguan jiwa, menurunkan IQ, hiperaktivitas pada anak-anak gitu, dan jangka panjang ini berdampak fatal ya. Kalau pada bayi, bikin berat bayi lahir jadi rendah ya, terus bikin bayi prematur, dan kadang meningkatkan darah tinggi, meningkatkan tekanan darah tinggi pada orang dewasa gitu. Dan kalau kumulatif ini berkelanjutan pada tulang, dan pada waktu jangka panjang 25 tahun akan menimbulkan keracunan kronis gitu. Diperberat juga dengan kondisi tambahan PB yang berasal dari industri, emisi kendaraan dan lain sebagainya. Jadi itu ya teman-teman ya. Jadi hampir 90% masyarakat di Kalimantan Barat menggunakan atap rumah dari seng, sehingga akhirnya air hujan yang ditampung itu sangat berbahaya gitu, karena mengandung PB atau plumbum ya. Plumbum itu timah hitam kalau sebutan kita ya, sehingga akhirnya ya berbahaya gitu. Itu teman-teman ya, itu satu penelitian. Oke, bentar. Sama ini teman-teman, ini penelitian tentang mengetes air hujan sampel ya, dan efeknya untuk Daphnia magna. Oke, ini dicek, ini penelitiannya tahun 2000 berapa nih? 2005 apa 2006. Pokoknya ini penelitiannya ada ya. Jadi ini jurnal yang dibuat di Yokohama City, Jepang ya kan, tahun tanggal 23 Juni sampai 31 Juli 2003 ya. Penelitiannya cukup lama ya. Jadi menggunakan 13 sampel air hujan ya kan, diambil dari berbagai tempat ya kan, menggunakan Daphnia magna diuji coba, dan ternyata 48 jam, 48 hour ya. Jadi si Daphnianya ini mati gitu. Dan ternyata pas dicek, air hujan itu ternyata banyak mengandung banyak pestisida, 8 kinds of pestisida. Jadi 8 jenis pestisida terdeteksi di air hujan. Jadi di Jepang itu ternyata dari beberapa sampel tadi yang disebutin, berapa sampel tadi? Dari 13 sampel air hujan ternyata terkandung 8 jenis pestisida yang terdeteksi. Dan ini kan bahaya banget berarti. Dan ini ternyata konsentrasi tertingginya didapatkan pada kelompok dikloros ya, diklorvos ya, sekitar 0,74 mikrogram per liter. Dan ini dibuktikan dengan ya itu tadi, si Daphnia magnanya mati gitu. Dan ternyata itu dia teman-teman. Jadi kemungkinan matinya itu bisa karena tadi logam ya, karena air hujannya tidak kita tampung langsung dari langit ya. Yang kedua bisa juga kemungkinan karena pestisida. Jadi gitu teman-teman. Jadi ya ini tebakan saya, 2 air hujan yang bikin meninggal si Daphnia ini kemungkinan ya karena 2 tadi. Bisa karena logam ya, bisa juga karena pestisida. Oke gitu teman-teman. Mungkin kalau ada yang punya masukan lain, kalau ada yang ingin memberikan masukan silahkan ya. Ini nanti mungkin beberapa jurnal ini saya lampirkan ya di deskripsi, atau saya lampirkan di komentar. Oke, itu aja pembahasan dari saya teman-teman ya, sharing-sharing kita. Kalau ada yang tahu informasi lebih lanjut kenapa bisa kayak begini, silahkan komen di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.